Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan mempelajari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pastikan teman-teman sudah hafal rumus dasar ini, kemudian juga identitas trigonometri yang ini, karena kita akan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri yang ini untuk video yang sekarang ya. Jadi pastikan teman-teman sudah hafal atau sudah punya catatannya. Kemudian, tentu identitas trigonometri yang ini pun akan kita gunakan. Juga rumus sudut terangkap ya untuk sin. Yang ini sin 2 theta, untuk cos sudah ya di video sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga cara pemfaktoran bentuk kuadrat, harus sudah bisa. Lalu untuk mempermudah dalam menghafal sudut, teman-teman bisa gunakan rumus sudut berelasi ini ya. Kemudian untuk tanda bisa menggunakan kalimat ini, semua sindikat tangannya kosong. Gitu ya. Baik, langsung aja ke contoh 11. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 2x sama dengan sin x untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x, s kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, sin 2x sama dengan sin x. Pertama, kita pindahkan dulu sin x ke ruas kiri, sehingga menjadi sin 2x dikurang sin x sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat tadi, sudut rangkap untuk sin, di mana sin 2 theta itu sama aja dengan 2 sin theta dikali cos theta. Nah, ini sin 2x, berarti tetanya kan x. Kita ubah nih bentuk sin 2x ini menjadi 2 sin x dikali cos x. Gitu ya. Kemudian dikurang sin x sama dengan 0. Nah, ini kan bukan bentuk kuadrat ya, jadi udah tinggal difaktorkan aja. Coba lihat dari sini sama yang ini, ada yang sama nggak? Ada ya, yaitu sin, sama-sama sin. Ini sin x, ini ada sin x juga. Nah, tinggal kita pisahkan. Jadi sin x, kemudian kita kali 2 cos x, gitu kan. Ini kan tadi sin x-nya kita pindahin ke sini nih. Nah, ini sisanya berarti 2 cos x. Kemudian yang ini apa? Sin-nya kan udah dipindah. Sehingga ini jadi negatif 1. Kan gitu. Nih, kalau teman-teman mau buktikan, kalikan saja sin x kalikan dengan 2 cos x, sehingga jadi 2 sin x, cos x gitu ya. Kemudian sin x dikalikan dengan negatif 1, berarti kan jadi negatif sin x. Gitu. Nah, selanjutnya, kita tulis sin x sama dengan 0, gitu kan. Atau 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, yang ini udah selesai berarti ya. Kita hitung yang ini dulu. 2 cos x, ini negatif satunya kita pindah ke ruas kanan jadi 1. Jadi 2 cos x sama dengan 1. Kemudian cos x sama dengan 1 per 2. Nah, silakan. Di tahap ini teman-teman harus tahu sin berapa yang nilai perbandingannya 0. Termasuk ini cos berapa yang nilai perbandingannya 1 per 2. Satu-satu dulu. Untuk sin x sama dengan 0 berarti sudutnya berapa? Bisa 0 derajat gitu kan. Kemudian 180 derajat juga 360 derajat. Kan gitu. Kalau cos x sama dengan 1 per 2 berarti 60 derajat dan 300 derajat. Gimana kalau belum hafal? Nah, kalau belum hafal bisa gunakan ini. Jadi teman-teman lihat sin x sama dengan 0 kan, kalau kuadran 1 kan teman-teman harus hafal. Jadi sin x sama dengan 0 itu kan 0 derajat. Ini mah udah jelas harus hafal. Kemudian kalau 0 derajat maka akan sama dengan 360 derajat kan gitu. Nah, kemudian untuk sin itu 180 derajat juga nilainya 0. Kemudian untuk cos x sama dengan 1 per 2. Nah, teman-teman kan harus hafal yang di kuadran 1. Cos berapa yang nilai perbandingannya 1 per 2? Yaitu cos 60. Berarti cos 60, penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua berarti ada di kuadran 4. Kenapa? Karena cosnya positif. Nah, di kuadran 4 berarti tinggal 360 dikurang 60, maka 300. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 derajat, 60 derajat, 180 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Untuk 0, 180, dan 360 derajat itu adalah penyelesaian dari sin x sama dengan 0. Untuk 60 derajat dan 300 derajat itu adalah penyelesaian dari cos x sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya bukan dalam bentuk derajat, tetapi dalam bentuk radian? Nah, kalau ditanya dalam bentuk radian, teman-teman tinggal konversi aja. Ini 0 derajat berarti kita konversi jadi 0. 60 derajat berarti jadi V per 3. Caranya gimana? Tinggal dibagi dengan 180 ya, kemudian diperkecil. Jadi 60 derajat per 180 derajat kemudian perkecil. Jadi kan 1 per 3 V, tambahin V. Kemudian ini
Berarti 180 bagi 180 kan 1 jadi V. Ya, yang ini 5V per 3, yang ini 2V. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh 12. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin X dikurang kosekan X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. 2 sin X dikurang kosekan X sama dengan 1. Oke, 2 sin X tetap, kita tulis 2 sin X. Nah, kosekan X kita ubah dengan identitas trigonometri yang tadi di awal sudah diperlihatkan. Yaitu kosekan X berarti sama aja dengan 1 per sin X. Nah, ini kan kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Theta-nya berarti kan di sini X. Nih. Nah, sehingga kosekan X-nya kita ubah jadi 1 per sin X. Gitu. Kemudian 1 kita pindah ke ruas kiri jadi dikurang 1 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, di tahap ini, karena ini bentuknya pecahan, maka akan muncul syarat bahwa penyebutnya tidak boleh 0 kan gitu. Dalam hal ini sin X, berarti sin X tidak boleh sama dengan 0. Jelas ya? Nah, kemudian untuk menghitung pecahan, untuk mempermudah dalam menghitung pecahan itu kan kita bisa kalikan dengan penyebut nih. Ini kan penyebutnya sin X. Jadi ini semua bisa kita kalikan dengan sin X. 2 sin X dikalikan dengan sin X berarti jadi 2 sin kuadrat X. 1 per sin X kita kalikan dengan sin X berarti jadi negatif 1 gitu kan. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan sin X berarti negatif sin X. 0 kalikan sin X kan tetap 0. Jelas ya? Nah, kemudian ini negatif 1 bisa kita pindah ke sebelah kanannya berarti jadi 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorkan. Nah, teman-teman kan udah tahu caranya ya. Kita tulis dulu di sini 2 sin X per 2 kayak gini ya. Kemudian kita cari kan berapa kali berapa hasilnya? 2 kali negatif 1 nih berapa? Negatif 2. Berapa kali berapa hasilnya negatif 2, tapi kalau dijumlahkan harus jadi negatif 1. Sehingga kita dapat angka 1 sama negatif 2. Coba deh cek 1 kali negatif 2, berarti negatif 2 kan? 1 dikurang 2 negatif 1 gitu. Kemudian yang bisa dibagi 2 tinggal teman-teman bagi 2. Nih, ini kan bisa dibagi 2 nih. Ini juga bisa dibagi 2. Berarti ini tulis 2 sin X ditambah 1. Kita kali sin X dikurang 1 sama dengan 0. Kita pindahkan ke sebelah sini. Selanjutnya 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Atau sin X dikurang 1 sama dengan 0. Kita hitung satu-satu. Yang ini dulu. 2 sin X berarti sama dengan ini 1 pindah ke ruas kanan. Berarti jadi negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini berarti negatif 1 kita pindah ke ruas kanan sehingga jadi sin X sama dengan 1. Udah tinggal dicari himpunan penyelesaiannya. Sin berapa yang nilai perbandingannya negatif 1 per 2. Kan gitu. Nah, silakan teman-teman bisa gunakan ini untuk mengingat sin berapa sih yang nilainya negatif 1 per 2. Nah, karena sin itu bernilai negatif di kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Jadi penyelesaiannya ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu yang ini. Setengah sin X sama dengan 1 per 2 itu sin berapa yang nilai perbandingannya 1 per 2. Nah, di kuadran 1. Kan di kuadran 1 teman-teman harus hafal. Nah, berarti sin 30 ya, yang nilai perbandingannya 1 per 2. Nah, karena sin 30 berarti di kuadran 3-nya 180 ditambah 30. Maka 210. Di kuadran 4 berarti 360 dikurang 30. Sehingga 330. Nah, jadi untuk sin X sama dengan negatif 1 per 2, himpunan penyelesaiannya 210 dan 330. Untuk sin X sama dengan 1, berarti 90 derajat kan? Udah cuma 90 derajat. Gitu. Kalau 270 di bawah itu negatif. Sehingga ini penyelesaiannya 90 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 90 derajat. Ini dari sin X sama dengan 1, kemudian 210 derajat, dan 330 derajat dari penyelesaian sin X sama dengan negatif 1 per 2. Gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman masih bingung pakai ini, boleh gunakan rumus dasar yang sudah dibahas dari video-video sebelumnya. Coba aja dicek ya. Nah, kita lanjut ke contoh 13. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurang sekan X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X,
X kurang dari 360 derajat. Nah, di sini teman-teman perhatikan intervalnya di sini ini nggak ada sama dengannya. Berarti kalau 360 derajat jawabannya itu nggak masuk karena di sini nggak ada sama dengan. Nah, makanya nanti teman-teman dalam menjawab soal itu perhatikan intervalnya ya, ada sama dengannya atau tidak gitu. Oke, kita tulis dulu soalnya. 2 cos X dikurang secant X sama dengan 1. Nah, berarti yang kita ubah yang ini ya, secant X. Ini 2 cos X tinggal ditulis, 2 cos X dikurang, ingat, secant X itu apa? 1 per cos, karena secant theta sama dengan 1 per cos theta kan gitu. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 1 per cos X. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini sama kayak contoh sebelumnya. Jadi ada syarat cos X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian cara menghitung ini untuk mempermudah kita kalikan dengan penyebut, yaitu kita kalikan dengan cos X ya. Nah, 2 cos X dikalikan dengan cos X berarti jadi 2 cos kuadrat X. Kemudian ini negatif 1 per cos X kita kalikan dengan cos X berarti jadi negatif 1. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan cos X berarti jadi negatif cos X sama dengan 0. Sehingga ini tinggal kita pindah aja posisinya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Di tahap ini teman-teman tinggal faktorkan ya, karena ini 2 cos kuadrat X berarti kita tulis 2 cos X, 2 cos X per 2 kayak gini ya. Berarti teman-teman harus cari berapa kali berapa hasilnya negatif 2, tapi kalau dijumlahkan harus jadi negatif 1 sehingga dapat 1 sama negatif 2 gitu ya. Kemudian ini kita bagi, ini juga berarti ini jadi 2 cos X ditambah 1, ini berarti jadi cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kita tulis sebelah sini 2 cos X tambah 1 dikali cos X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita tulis 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0 atau cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kita hitung satu-satu. Yang ini dulu. 2 cos X sama dengan negatif 1. Gitu kan. Sehingga cos X sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini tinggal pindahin aja negatif satunya. Berarti jadi cos X sama dengan 1. Dah di tahap ini sama kayak tadi. Kita cari cos berapa yang nilai perbandingannya negatif 1 per 2. Oke. Pertama berarti kita gunakan dulu yang kuadran 1. Cos berapa yang nilainya 1 per 2. Itu adalah cos 60. Ya. Kemudian cari cos yang negatif itu di kuadran berapa? Di kuadran 2 dan kuadran 3. Sehingga di kuadran 2 teman-teman tinggal hitung 180 derajat dikurang 60, maka 120 derajat. Kemudian di kuadran 3 berarti 180 derajat ditambah 60 derajat berarti 240. Sehingga penyelesaian untuk cos X sama dengan negatif 1 per 2 adalah 120 derajat dan 240 derajat. Kemudian cos X sama dengan 1. Nah, cos X sama dengan 1 itu kan 0 derajat ya. Kalau 0 derajat berarti sama juga dengan 360 derajat gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat. Kenapa 360 derajatnya tidak dimasukkan? Karena di interval ini tidak ada sama dengannya. Jadi 360 derajat tidak memenuhi. Jelas ya? Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma ini aja. 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Kita lanjut ke contoh 14. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 secant X sama dengan tan X ditambah kotangan X untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Tambahin tuh. Nah, ini kita tulis dulu soalnya. Berarti 2 secant X sama dengan tan X ditambah kotangan X. Kita bisa ubah kan kayak tadi. Secant X berarti bisa kita ubah menjadi 1 per cos ya, sehingga ini kita ubah jadi 2 dikali 1 per cos X. Tan X apa coba? Tan X itu adalah sin per cos ya. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi sin X per cos X. Kotangan kebalikan dari tangan kan? Tangan itu sin per cos, kalau kotangan cos per sin. Gitu, sehingga ditambah cos X per sin X. Nah, ini kan pecahan. Ingat tadi berarti kita kalikan dengan penyebut. Nah, di sini penyebutnya ada cos X, ada sin X. Berarti kita kalikan dengan cos X sin X gitu. Ya. Sehingga ini kalau kita kalikan dengan cos X sin X, nah cosnya kan bisa kita bagi ya, sehingga jadi 2 sin X. Kemudian ini sin X per cos X kita kali dengan sin X cos X. Nah, cosnya bisa kita bagi, kemudian sin X kali dengan sin X sehingga menjadi sin kuadrat X.
Cos X per sin X kita kalikan dengan sin X. Cos X berarti sinnya yang bisa kita bagi. Cos X kali cos X jadi cos kuadrat X. Nah, teman-teman ingat rumus identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama aja dengan 1 kan gitu. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 2 sin X sama dengan 1. Dan sin X sama dengan 1 per 2. Nah, sin berapa yang nilainya 1 per 2? Berarti penyelesaiannya ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Karena sin X bertanda positif di kuadran 1 dan kuadran 2 kan? Di kuadran 1 sin berapa yang nilai perbandingannya 1 per 2? Yaitu sin 30 derajat kan? Nah, di kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang 30, berarti 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal terakhir, nomor 15. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kotangan X, ini harusnya ya, kotangan X dikali cos X dikurang sin X sama dengan 1. Oke, kita tulis dulu soalnya. Kotangan X ini, tambahin kotangan X dikali cos X dikurang sin X sama dengan 1. Nah, tadi teman-teman ingat lagi, kotangan X itu tadi apa? Kotangan itu sama aja dengan cos per sin, kan gitu. Ya, sehingga ini bisa kita ubah menjadi cos X per sin X. Nih, kotangannya kita ubah menjadi cos X per sin X. Kali cos X, kan gitu, dikurang sin X, dikurang 1, nih kita pindahin sama dengan 0. Kemudian cos X dikalikan dengan cos X berarti jadi cos kuadrat X per sin X gitu ya. Dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, gimana tadi ngitungnya? Karena ini penyebutnya sin X, kita kalikan aja dengan sin X ya. Sehingga cos kuadrat X per sin X kita kalikan dengan sin X menjadi cos kuadrat X gitu kan. Kemudian ini sin X kalikan dengan sin X jadi sin kuadrat X. Kemudian ini 1 kalikan dengan sin X berarti jadi sin X. Sehingga jadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Nah, lalu gimana nih, ada dua bentuk trigonometri yang kuadrat, ada cos kuadrat, ada sin kuadrat. Nah, kita ubah yang cos kuadrat. Kenapa kita ngubah yang cos kuadrat? Karena ini di sininya sin X gitu. Nah, teman-teman ingat identitas tadi, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kalau kita mau ngitung cos kuadrat theta, berarti sin kuadrat theta kita pindahkan. Sehingga jadi cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta, gitu kan? Nah, berarti ini cos kuadrat X ini kita ubah dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, berarti ini jadi 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Nih, negatif sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Berarti kan jadi negatif 2 sin kuadrat X, gitu kan? Dikurang sin X, kemudian ini 1 kita pindah ke sini, jadi ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif 1 ya, sehingga jadi 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu tinggal difaktorkan. Berarti kita tulis 2 sin X, 2 sin X, 2 gitu ya. Tulis seperti ini. Kemudian cari berapa kali berapa hasilnya? Negatif 2, kalau dijumlah harus jadi 1, sehingga kita dapat angka negatif 1 sama 2. Coba negatif 1 kali 2, berarti kan negatif 2. Negatif 1 tambah 2, 1. Udah sesuai. Ini kita bagi, ya, ini juga. Berarti jadi 2 sin X dikurang 1, ini berarti jadi sin X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita tulis di sini. 2 sin X dikurang 1 dikali sin X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0 atau sin X ditambah 1 sama dengan 0. Negatif 1 kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi 2 sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 per 2. Yang ini berarti sin X sama dengan negatif 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebetulnya kita dari tadi udah ngitung yang ini kan. Sin 1 per 2 itu kan tadi udah dihitung juga di soal sebelumnya. Itu jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kemudian sin X sama dengan negatif 1. Ya, itu berarti ini nih 270. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.